Di sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal dengan kualitas yang baik, tentunya mengenai transport pasif osmosis, di mana ChatGPT memberikan beberapa referensi, dan saya memilih referensi nomor 3, jurnal yang berjudul Correlating the Diffusion of Water to Performance in Model Reverse Osmosis Polymath, Journal of Membrane Science 2023. Kemudian saya menemukan jurnal tersebut dan saya translate ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Lalu saya meminta bantuan ChatGPT untuk menemukan rumusan masalah pada jurnal tersebut. Ditemukanlah rumusan masalah berupa ketika densitas crosslink polymer atau PA diturunkan dengan mengganti sebagian agen crosslink trifungsional atau TMC dengan analog difungsional, terdapat peningkatan swelling atau pembengkakan dan peningkatan pH garam, namun permeansi air secara keseluruhan justru menurun 30%. Sehingga timbullah pertanyaan, mengapa penurunan densitas crossing pollinate yang meningkatkan swelling dan free amine content justru menyebabkan penurunan permeansi air, dan bagaimana hal ini dijelaskan secara mikroskopis melalui perilaku difusi air di dalam jaringan PA. Terlihat pada jurnal ini, pembengkakan jaringan PA yang dihasilkan dalam air cair meningkat 2 kali lipat, disertai peningkatan 30% dalam aliran garam melalui membran. Yang mengejutkan, hal ini menyebabkan penurunan 30% dalam permeabilitas air secara keseluruhan melalui membran. Dari rumusan masalah tersebut, kemudian saya meminta bantuan ChatGPT untuk menemukan solusi dari rumusan masalah tersebut. Kemudian ChatGPT memberikan beberapa referensi. Saya memilih referensi nomor 3, yaitu jurnal Rigid Flexible Coupling Strategy in Polymers 2023. Di sini bentuk kalimat yang menjadi solusi dari rumusan masalah sebelumnya. Kemudian jurnal tersebut saya translate menggunakan Google Translate ke bahasa Indonesia. Pada jurnal ini eh, ditekankan gerakan rantai poliamida merupakan faktor yang penting mempengaruhi difusi air dalam lapisan poliamida. Kemudian ditegaskan kembali dalam kesimpulannya, eh, membran RO berkinerja tinggi melalui strategi desain molekular coupling kaku fleksibel. Monamia dengan cincin alifatik fleksibel ditambahkan ke dalam sistem TMC MPD-EP, menghasilkan film poliamida yang terdiri dari kerangka aromatik yang kuat dan rantai samping cincin alifatik yang lunak. Penambahan cincin alifatik lunak tidak hanya mengatur pengemasan jaringan polimer secara proses IP untuk menciptakan lebih banyak volume bebas, tetapi juga meningkatkan mobilitas rantai polimer sebagaimana ditunjukkan oleh simulasi molekuler yang mendukung difusi molekul air dalam lapisan poliamida. Selain itu, membran RO hasil sintesis juga memiliki kekasaran permukaan yang lebih tinggi sehingga menawarkan area yang lebih efektif untuk permeasi air. Membran FRO yang dihasilkan menunjukkan peningkatan permeasi air dan rejeksi garam secara bersamaan. Saya juga mencari jurnal perbandingan yang lebih efisien dan relevan dengan bidang farmasi. Diberikan beberapa referensi oleh ChatGPT. Saya memilih referensi yang pertama, yakni Zwitterionic Surface Modification, di mana jurnal ini membahas alternatif berbasis modifikasi permukaan, bukan rekayasa monomer atau ini adalah jurnal versi bahasa Indonesia yang telah saya translate.
Di sini, modifikasi kimia permukaan in situ merupakan teknik yang mudah dan terukur di mana material hidrofilik dicangkokkan secara kuat in situ ke lapisan poliamida yang baru terbentuk melalui reaksi dengan gugus asil klorida permukaan dalam proses preparasi membran. Hal ini membuat membran RO poliamida dengan pencangkokan permukaan in situ zwitterion molekul kecil untuk meningkatkan permeabilitas air dan sifat tahan pengotoran. Kemudian dilaporkan dari beberapa penelitian bahwa membran NF poliamida zwitterionik permukaan dan membran osmosis maju poliamida dengan N-aminotil piperazine propanasulfonat atau zwitterion molekul kecil melalui teknik modifikasi kimia permukaan in situ. Peningkatan sifat antifouling dan kinerja filtrasi dilaporkan untuk membran yang dimodifikasi. Kemudian ditegaskan di bagian analisis dari kinerja. Kemudian untuk memperkuat pernyataan tersebut, eh, dilakukan beberapa uji coba, di mana uji coba tersebut menghasilkan perbedaan antara perilaku fouling BSA dan HA, di mana HA beragregasi dan membentuk HA yang lebih terikat silang pada permukaan poliamida. Meskipun potensi pengotorannya sangat parah, membran PFC-10 tetap berada pada 73% dari fluks air awalnya setelah 3 siklus pengotoran HA dan pulih hingga lebih dari 92% setelah proses pembersihan fisik sederhana yang mengonfirmasi sifat antifouling yang sangat baik dari membran NF yang dimodifikasi copolymer zwitterionik. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.